Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratna Hidayati. Saya adalah guru di SD Negeri Citerep 07. Pada video kali ini saya akan mengkomunikasikan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan bersama guru-guru SD Negeri Citerep 07 yang bekerja sama dengan orang tua serta juga lingkungan masyarakat, diantaranya melibatkan lingkungan sekitar sekolah melalui izin pemangku kepentingan baik RT ataupun RW. Untuk program P5 kali ini kami menyepakati untuk mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Jaga Alam, Alam Jaga Kita. Adapun yang melatar belakangi mengapa kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Jaga Alam, Alam Jaga Kita, yaitu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab bersama, mulai dari kita sendiri di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di rumah ya, dalam menjaga lingkungan dari sampah. Dengan melibatkan aset yang kita punya di sekolah kami, diantaranya aset manusia yaitu guru, orang tua murid, dan pemangku kepentingan di lingkungan sekitar untuk mendukung jalannya program tersebut yang telah kami pilih bersama-sama. Aset yang kita libatkan dalam program ini adalah aset lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah dan unit pelayanan kebersihan UPK Sawargi yang ada di lingkungan sekolah, manusia yaitu guru dan juga warga masyarakat. Sedangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ambil adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif. Tujuan dari program kita adalah membangun kesadaran murid tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik, dan juga membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Langkah awal persiapan untuk melaksanakan program ini adalah guru mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan tentang jenis-jenis sampah dan cara mengelolanya, khususnya sampah plastik. Dalam melaksanakan kegiatan program P5 ini, kami bersama kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua murid, serta pemangku kepentingan di masyarakat berdiskusi tentang ide program yang paling relevan dan kontekstual menyesuaikan aset dan kondisi lingkungan sekolah. Dari hasil diskusi tersebut, kemudian telah ditentukan tema mengenai program. Selanjutnya dilaksanakan 4 tahapan dalam kegiatannya, yaitu tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, dan tahap refleksi. Dan pada tayangan slide ini adalah rincian kegiatan apa yang akan kita laksanakan untuk menjalankan program sekolah. Tahap pengenalan dilaksanakan awal kegiatan oleh Kepala Sekolah SDN Citerep 07 dan saya selaku koordinator program bersama murid, guru, dan diwakili oleh orang tua atau komite yang hadir mengenai program P5 akan dilaksanakan 6 bulan ke depan. Tahap pengenalan ini dilanjutkan dengan asesmen diagnostik pengetahuan mengenai lingkungan atau seputar sampah di lingkungan sekitar. Dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu senam bersama di lapangan dan dilakukan juga asesmen diagnostik. Tahap kontekstualisasi dilaksanakan dengan mengajak murid untuk belajar di lingkungan masyarakat sekitar mengenai jenis-jenis sampah setelah sebelumnya diberikan materi mengenai pengelolaan sampah. Murid berkolaborasi dalam mengidentifikasi berbagai jenis sampah yang mereka temukan. Masing-masing kelompok melakukan observasi untuk mengenali karakteristik dari masing-masing sampah, seperti daun, plastik, kayu, makanan, dan lain-lain. Mereka berdiskusi dan saling bertukar pendapat untuk memastikan jenis sampah teridentifikasi dengan tepat. Setelah proses identifikasi selesai,
murid mencatat hasil temuan mereka dalam sebuah laporan berbentuk tabel. Tabel tersebut berisi kolom nama untuk sampah, jenis sampah termasuk organik atau anorganik. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat diorganisasi dengan rapi dan jelas. Langkah berikutnya, murid menempatkan sampah yang ditemukan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik atau anorganik. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah yang benar di sekolah. Setelah kegiatan selesai, murid-murid melanjutkan dengan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. Kegiatan ini diharapkan agar murid memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan setelah menangani sampah, sehingga bisa menerapkan kebiasaan hidup bersih setiap saat. Kegiatan berikutnya dilanjutkan wisata edukasi di lingkungan sekitar dengan mengunjungi UPK Sawargi Sadaya yang ada di RT 004, RW 005, Kampung Cigeger, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Murid diperkenalkan dengan berbagai proses pengolahan sampah, mulai dari pemilahan hingga daur ulang. Tujuan dari wisata ini adalah untuk meningkatkan pemahaman murid tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar serta dampak positifnya bagi lingkungan. Tahap aksi dilaksanakan dengan melibatkan orang tua murid di rumah dalam membuat karya dari sampah atau barang bekas. Sebagai bagian dari upaya melatih kreativitas anak, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar mereka bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang biasanya dianggap tidak berguna. Dengan bantuan orang tua, anak-anak diajak untuk berpikir kreatif dalam mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Di akhir kegiatan dilaksanakan refleksi, dan berikut ini hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertama, 95% murid lebih menyadari untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, 95% tanggung jawab murid terhadap piket kelas meningkat ya. Kemudian yang ketiga, murid mendapatkan pengalaman baru, belajar di luar kelas dan belajar di masyarakat. Yang keempat, orang tua terlibat aktif dalam pendampingan anak membuat karya. Dan yang kelima, menghasilkan karakter positif murid untuk cinta lingkungan dan menjaga kebersihan saat ini dan di masa yang akan datang. Hal tersebut dilihat dari penilaian observasi, asesmen formatif dan sumatif yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah umpan balik yang telah diberikan mengenai program yang telah dilaksanakan dari murid, orang tua, guru, dan juga salah satu masyarakat yang berkontribusi yang telah memberikan partisipasinya ketika kegiatan berlangsung. Sekian pemaparan program yang telah kami laksanakan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.